Newton itu gondrong, Einstein itu gondrong, Nabi Muhammad juga gondrong, Yesus Kristus juga gondrong, Siddhartha Gautama itu gondrong sebelum akhirnya botak. Tapi gondrong beliau tuh. Tokoh-tokoh besar di dunia musik, Chopin, Beethoven, gondrong semuanya. Tokoh-tokoh besar cek aja, Karl Marx, Max Weber, gondrong semuanya. Yang rambutnya klimis siapa? Adolf Hitler. Jadi sekolah itu bukan untuk anak-anak. Sekolah itu buat orang tuanya. Data KPAI-nya menyebutkan 72% pelaku bullying pada anak itu adalah ibu bapaknya sendiri. Mereka pacarannya rajin, main uyek-uyeknya rajin. Kamu mau budak detik, mikir. Kemudian pernyataan yang kedua itu dari Bapak yang tadi mahasiswa merangkap sebagai dosen. Saya manusia yang merangkap sebagai makhluk halus. Saya jelaskan seperti ini, saya mohon maaf ya. Gimana caranya membangun mentalitas masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu misalkan punya inovasi, punya inisiatif, punya dorongan untuk melakukan sesuatu dan seterusnya dan seterusnya. Masyarakat kita, nah ini masalah problem di kita itu, masyarakat kita itu dididik untuk tidak berbicara di ruang publik. Dan itu dimulai dari waktu kecil. Waktu kecil itu, definisi anak baik versi orang tua di Indonesia, kebanyakan itu adalah anak yang anteng, anak yang diam, disebutnya baik. Sedangkan anak yang berinisiatif pergi ke sana, pergi ke sini, mengeksplorasi itu dan ini dianggapnya sebagai anak nakal. Dan identifikasi itu berlaku sampai masuk SD. Ketika anak SD, anak main futsal ke sana ke sini, anak kemudian main skateboard ke sana ke sini, dianggap sebagai anak nakal karena anak yang baik adalah duduk dengar diam mendengarkan guru ngoceh selama 7 jam. Kan kebalik. Kalau mau bermental baik, ada anak yang duduk dengar diam ngedengerin dosen atau guru ngomong, itu adalah anak yang sangat tidak baik. Karena normalnya gak ada manusia yang seperti itu. Kalau misalkan manusia yang fitrahnya tidak seperti itu didorong seperti itu tapi dia mau, maka anak itu bermasalah. Anak yang baik itu versi Indonesia adalah anak yang sebenarnya bermasalah. Dan anak yang nakal dalam versi orang tua Indonesia sebenarnya adalah anak yang berpotensi menjadi sangat baik. Salah satu contoh yang kemudian menjadi meme sederhananya begini. Kenapa waktu sekolah rambut-rambut harus dicukur rapih, belah sisi pendek? Kenapa seperti itu? Karena katanya disiplin. Padahal kalau kita lihat tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh pemikir besar itu gondrong-gondrong. Newton itu gondrong, Einstein itu gondrong, Nabi Muhammad juga gondrong, Yesus Kristus juga gondrong, Siddhartha Gautama itu gondrong sebelum akhirnya botak. Tapi gondrong beliau tuh. Tokoh-tokoh besar di dunia musik, Chopin, Beethoven, gondrong semuanya. Tokoh-tokoh besar cek aja, Karl Marx, Max Weber, gondrong semuanya. Yang rambutnya klimis siapa? Adolf Hitler. Iya kan? Kenapa? Karena tokoh-tokoh besar dimulai dari kesempatan dia untuk bisa berpikir bebas. Dan berpikir bebas itu dimulai dari apa? Memberikan kembali hak dia untuk berinisiatif. Nah karena itu, masyarakat Indonesia, tapi sebentar, kenapa barusan, ada yang bisa ngacu nggak? Kenapa saya barusan ditepuk tanganin? Ada yang tahu? Kenapa barusan tepuk tangan? Sepakat gondrong. Saya mah gondrongin Pak. Dan bagian yang lain. Kenapa tadi saya ditepuk tanganin? Salah satu alasan yang paling mungkin itu adalah karena ucapan saya itu mewakili pikiran dari orang-orang yang tadi tepuk tangan. Karena diwakili makanya tepuk tangan. Kan kurang lebih seperti itu. Kenapa harus diwakili?
Karena tidak memiliki kesempatan dan kemampuan dan keinginan dan harapan, atau karena tidak memiliki akses lebih tepatnya untuk berbicara di depan panggung, sehingga beliau wajib untuk menyampaikan pikirannya kepada pihak lain, diwakilkan, barulah dianya tepuk tangan. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah Akang tidak memiliki akses untuk berbicara di ruang publik. Kenapa seperti itu? Ya karena harus ada sopan santun, harus ada protokol, harus ada hal yang semacam itu. Ketika tadi panitia minta moderator, ada yang mau nanya? Ada, ngacung. Nunggu dulu Akang tuh, nungguin dikasih mic. Padahal saya yakin kemampuan Akang berbicara lantang cukup bisa didengar oleh segelintir orang yang ada di sini. Tapi Akang harus nunggu mic, karena apa? Nunggu protokol. Kenapa harus nunggu protokol? Karena kita diatur. Dan karena kita diatur, akhirnya batasan-batasan kita dalam berinovasi akhirnya menjadi terlalu besar. Nah, itulah akhirnya yang membuat mental kita, mental yang tidak berani keluar dari kotak. Mental yang akhirnya kita tuh kalau misalkan, kenapa harus ngelamar kerja? Karena kalau nggak kerja, nggak disuruh, nggak di bawah petunjuk orang lain, kita nggak tahu mau ngelakuin apa. Itu masalahnya. Di Indonesia orang rela bayar 300 juta, 500 juta untuk nyogok jadi PNS. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak ada dalam petunjuk orang lain. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil, pernah nggak orang tua kita ketika mau beli mobil baru ngajak diskusi anaknya, nak mau mobil warna apa ya, mau mobil yang seperti apa ya? Ternyata 93% masyarakat Indonesia tidak melakukan itu. Bahkan 72% orang tua di Indonesia melakukan tindakan kekerasan baik lisan maupun tindakan terhadap anak-anak yang mau berdiskusi. Mah mau gini, itu kamu mau budak letik. 72% orang tua di Indonesia memberikan hukuman kepada orang-orang anak-anak yang mau berinisiatif. Jadi kalau misalkan tadi, gimana caranya mengubah mentalitas masyarakat Indonesia menjadi seperti ini? Didik itu orang tuanya. Jadi sekolah itu bukan untuk anak-anak. Sekolah itu buat orang tuanya. Kenapa pendidikan kita diarahkan pada TK harus bisa bahasa Inggris, SD harus bisa calistung, SMP harus bisa bernalar kritis, SMA harus bisa bikin project? Kenapa seperti itu? Orang tuanya kenapa nggak pernah dididik? Karena kegagalan pendidikan di Indonesia dimulai dari kegagalan orang tua di Indonesia untuk menciptakan iklim pendidikan yang baik. Data KPAI-nya menyebutkan 72% pelaku bullying pada anak itu adalah ibu bapaknya sendiri. 36% itu adalah guru-gurunya sendiri. Sisanya 11% baru teman-teman seangkatan. Jadi kalau misalkan kita lihat data riset, yang harus di sekolah itu bukan yang 11%, yang 72%. Suruh dia belajar untuk mendidik. Sekarang di sini, setiap ada orang yang mau menjadi orang tua, mereka pacarannya rajin, main uyek-uyeknya rajin. Ketika mau menikah, mereka pikir soal biaya pernikahannya. Ada nggak di antara mereka yang baca 10 buku parenting untuk menghadapi ketika mereka melahirkan, ketika mereka punya anak? Ada nggak? Nggak ada. Kita fokus tuh pada pacarannya, pada ngumpet di pojok bioskopnya. Itu yang kita pikirin. Nanti pas punya anak, programnya apa? Nggak ada yang mikirin itu. Akhirnya mentalitas anak-anak kita menjadi terbelenggu. Anak-anak kita yang di masa depan akan menjadi pelukis-pelukis handal, sejak kelas 1 SD lagi coret-coret gambar di bukunya, dimarahin. Maka pelukis-pelukis di Indonesia yang tarif satu lukisannya itu 1 triliun dibunuh sejak dia umurnya 7 tahun. Gara-gara apa? Ketidaktahuan orang tua dan guru dalam parenting dan mendidik anak. Ada nggak pelatihan untuk orang tua kita? Nggak ada. Ada nggak sekolah buat orang tua kita? Nggak ada. Kalau gitu jangan salahkan juga misalkan mentalitas kita yang gak ngerti apa-apa ketika ayo seminar nasional tentang bangsa yang datangnya sedikit. Ya wajar. Karena apa? Ya karena sejak kecil kita tidak dididik untuk berinisiatif. Bahkan sebagian besar di antara kita tidak mau duduk di barisan paling depan karena takut, karena grogi, dan tidak berani untuk menyampaikan pendapat. Di sini ketika tadi moderator berbicara, ada yang mau ditanyakan, yang sebenarnya punya pertanyaan tuh banyak.
Tapi sebagian besar di antara mereka takut malu ketika harus bertanya. Makanya ketika ada orang yang menyampaikan aspirasinya, tepuk tangan itu mewakili karena saya gak bisa ngomong. Kamulah yang ngomong. Akhirnya kenapa gak tepuk tangan untuk dirinya sendiri? Karena dia berani berbicara, lantang menyampaikan gagasan dan idenya. Kenapa tidak seperti itu? Ya dong. Dengan gak ada resikonya sama sekali. Jadi gini nih ya, sebentar. Saya mohon maaf berbicara sedikit lagi lebih panjang. Kalau saya main judi online, misal, resikonya jauh lebih besar daripada kemungkinan atas keuntungannya. Iya kan? Tapi banyak yang orang melakukannya. Tapi sebaliknya, berbicara di ruang publik, sekarang ada yang mau ditanyakan misalkan, kemudian ngacung saya nanya apa aja. Misalkan pertanyaannya adalah, Pak, apa yang harus saya tanyakan? Misalkan pertanyaannya gitu. Kan gak akan ada resikonya. Kalau bertanya gitu, kaki itu gak akan patah, sumpah. Kaki gak akan patah gara-gara pertanyaan itu. Gak akan ada leher kecangklak, itu gak ada. Gak ada yang tiba-tiba setelah mengajukan pertanyaan itu jadi impoten gitu, gak ada. Tapi bahkan tanpa resiko pun kita tuh takut untuk bertanya. Jadi bagaimana mentalitas kita untuk bisa berinovasi, beradaptasi terhadap realitas zaman disrupsi sekarang dan sebagainya. Kenapa kita tidak seperti itu? Karena kita sejak kecil dididik tidak seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita, karena mereka pun sebenarnya ada produk zaman. Yang harus dilakukan sekarang adalah kalian yang sebentar lagi akan jadi orang tua, mikir bahwa kalau kalian beranak itu, binatang juga bisa. Yang membuat kalian tetap menjadi manusia adalah ketika kalian mampu mendidik anak-anak menjadi sumber daya yang lebih baik. Itu fokusnya tuh, tolong ingatkan di situ. Nanti kalau punya anak, jangan baca tentang bagaimana trik untuk gini gitu, bukan. Tapi nanti anak usia 1 tahun pendidikan apa, usia 2 tahun kayak gimana, 3 tahun kayak gimana, biar nanti di masa depan ketika pun kita gagal menjadi orang besar, anak-anak kita lah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin paling ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih.